Al-Hadis Al-Thaminu wal-Ashruna, hadis ke-28 tentang tipu daya dunia. An Asma'i binti Amisi binti Umaisi Al-Khuthaimah Al-Khuthamiyah radhiyallahu ta'ala anha qalat sami'tu Rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wasallam yaqulu. Diriwayatkan dari Asma' binti Umas Amiyah radhiyallahu anha berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bi'sal abdun tajburu wa'tada wakhtalu wa nasyal kabirul muta'al. Seburuk-buruk hamba adalah hamba yang sombong, yang berbuat aniaya dan yang berlagak menonjolkan diri, dan ia lupa kepada Allah yang maha besar dan maha tinggi, ya. Wa bi'sal abdun tajburu wa'tada wa nasyal jabbaru illa ala. Seburuk-buruk hamba adalah hamba yang sombong dan yang berbuat aniaya, dan ia lupa dari Allah yang maha perkasa dan maha luhur. Bi'sal abdun abdasuha wa nasyal maqabir. Seburuk-buruk hamba adalah hamba yang bertindak hamba yang lalai dan lupa dengan kuburan. Wal bala dan busuknya jasad, ya. Bi'sal abdun hatan wa tagha wa nasiya al-mabda'u wal muntaha. Seburuk-buruk hamba adalah hamba yang bertindak sewenang-wenang melewati batas, dan ia lupa dengan permulaan dan akhir. Bi'sal abdun yakhtarud dunya bid-din. Seburuk-buruk hamba adalah yang memilih dunia dengan perantara mengatasnamakan agama. Bi'sal abdun yahtalud dunya bisyubhat. Seburuk-buruk hamba adalah hamba yang memiliki seburuk-buruk hamba adalah hamba yang memanipulasi dunia dengan hal-hal yang syubhat, ya. Bi'sal abdun dhu tama'in biquwwatin ilan nari. Seburuk-buruk hamba yang memiliki sifat tamak rakus yang dapat menuntunnya ke neraka. Bi'sal abdun huwa yadhilluhu. Bi'sal abdun raghaba badlahu 'anil haqqil khabaru ila tamamihi. Seburuk-buruk hamba adalah hamba yang diperbudak oleh hawa nafsunya yang menyesatkannya, dan seburuk-buruk hamba adalah hamba yang diperbudak oleh kesenangan yang dapat menghinakannya dan jauh dari kebenaran, ya. Diceritakan bahwa hukiya ini cerita tentang pengkhianat yang terkutuk. Anna Umar bin Abdul Aziz fi waqti khilafatihi, pada suatu ketika Umar bin Abdul Aziz di masa waktu khalifahannya mengutus arsala as-sahabata ila Rum, mengutus sahabat ke tanah Roma li ajli al-ghazah, untuk berperang. Fanhazamat as-sahabatu wa asara 20 nafaran. Kemudian mereka kalah, dan 20 kelompok dari mereka minas sahabati nafaran minas sahabati wa amara Kaisar Rum. Mereka kalah dan ditawan. Kaisar Roma memerintahkan ahadun minhum ayyadkhulu fi dinihi, seorang sahabat dari mereka masuk ke agamanya. Wa ya'budus sanama, dan menyembah berhala. Wa qala anna in dakhalta fi dini, dia berkata, Kaisar berkata, apabila kamu masuk ke dalam agamaku, wa sajadtu lis-sanami, dan engkau bersujud kepada berhala, ya. Lis-sanami aj'aluka amiran fi buldatin 'azimatin, aku akan menjadikan engkau pemimpin di kota besar, ya. Wa a'tikal ilmu, aku akan memberikan engkau memberimu bendera pemerintahan, ya. Wal khala wal ka'su wal bauqu, ya.
Aku akan memberimu bendera pemerintahan, harta, gelas emas dan trompet atau wewenang. Ya. Wa illam tadkhulu fi dini aqataluka. Namun jika engkau tidak mau masuk ke dalam agamamu, maka aku akan membunuhmu. Ya. Wa adribu unuqaka wa adribu unuqaka, dan aku akan memenggal kepalamu. Faqala la abi'ud din bid dunya, la abi'ud dinu bid dunya. Sahabat menjawab, aku tidak akan menjual agamaku dengan harga dunia. Ya. Fa amara biqatlihi, kemudian kaisar memberi perintah untuk membunuh sahabat itu. Ya, faqatala fil maidani, dia dibunuh di lapangan. Ya, faqatala fil maidani wa daraba unuqihi, dan dipukullah atau dipenggallah kepalanya. Ya, bisayfi, dengan pedang. Fadara ra'sihi fil maidani thalatha marrat. Kepalanya itu kemudian saat kepalanya terputus, kepalanya itu mengelinding memutari lapangan sebanyak 3 kali. Ya. Wa kana yaqra'u hadhil ayah, dan kepala yang terpenggal itu membaca ayat ini. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Hai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridai, maka masuklah ke dalam jamaah, ke dalam hamba-hambaku, dan masuklah ke dalam surga. Itu surat dari Al-Mutaffifin. Salah Al-Fajr, minta maaf, Al-Fajr ayat 27 sampai 30. Ya. Lalu melihat kejadian, fawadaba Qaisar, melihat kejadian itu Kaisar menjadi marah. Wa akhadha ats-tsani wa qala dukhul fi dini aj'aluka amiran fi Mesir. Melihat kejadian itu Kaisar menjadi marah dan memerintahkan prajurit untuk menantangkan sahabat kedua, masuklah ke dalam agamaku, kata Kaisar, aku akan menjadikanmu seorang kepala di kota ini. Ya. Kada aw la aqta'a unuqaka kama qata'ta unuqi. Ya, jika tak mau masuk ke dalam agamaku, aku akan memenggal kepalamu sebagaimana aku telah memenggal sahibuka, kepala temanmu. Faqala la abi'ud dini bid dunya. Lalu sahabat kedua menjawab, aku tidak menjual agamaku dengan harga dunia. Jika fa in kana laka wilayatun qata'a unuqi, jika engkau memiliki kekuasaan, maka penggallah kepalaku. Falaysa laka wilayatun qata'al iman, tapi sesungguhnya engkau bisa memenggal kepalaku, sesungguhnya Anda tidak punya kuasa memotong keimananku. Fa amara biqat'i ra'sihi faqata'a wadarun ka ra'sin sahibihi 3 marrat kana yaqra'u الرأس فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية. Ya, kemudian Kaisar memberi perintah untuk memenggal kepala sahabat kedua itu. Setelah kepalanya terpenggal, kepala itu mengelinding 3 kali memutari lapangan seperti kepala temannya yang pertama tadi, dan membaca ayat itu. Ya, artinya maka orang itu berada dalam kehidupan yang diridhai, dalam surga yang tinggi dan buah-buahnya dekat. Wasakata fawaqa'a inda ra'sil awwali, kemudian kepalanya berhenti dekat dengan kepala temannya yang pertama. Faghadaba Qaisar ghadaban syadidan, Kaisar bertambah sangat marah. Wa amara ay yu'khadha ats-tsalits, dan dia memerintahkan mengambil sahabat yang ketiga. Wa qala ma taqulu anta hal tadkhulu fi dini wa ja'aluka amiran fa adrakathu syaqawata wa qala dakhaltu fi dinika wa ikhtartu ad-dunya 'ala al-akhirah. Kaisar berkata, apa yang akan kamu katakan? Apakah kamu akan masuk ke dalam agamaku? Kalau mau, aku akan menjadikanmu pemimpin. Naasnya, sahabat yang ketiga ini terbujuk dan berkata, aku masuk ke dalam agamamu dan memilih dunia daripada akhirat. Faqala Kaisar. Ya, kemudian Kaisar berkata kepada patihnya. Waqala Kaisar liwazirihi, kepada menterinya,
kataba lahu mathalan wa a'atahu khala'an rakusan wa ilman. Faqala waziruhu ya malik kaifa a'taihu bighairi tajribatin. Tulislah ia dalam daftar, beri ia harta, gelas emas dan bendera pemerintahan. Menteri itu berkata, wahai Kaisar, bagaimana kita bisa memberinya kalau belum kita tes apakah dia itu serius atau tidak? Ya. Faqala al-waziru qul lahu in kuntu sadiqan. Ya, wahai Kaisar, katakan kepadanya, kalau kamu benar-benar serius dengan pernyataanmu, ya, fi kalamika, di dalam perkataanmu, faqtul rijalan min ashabika, maka bunuhlah salah satu temanmu. Wa nasduqu kalamaka, jika engkau melakukannya kami percaya kepada kamu. Fa akhadha al-mal'una al-makhdhulu wahidan min ashabihi. Kemudian sahabat ketiga yang terlaknati itu membawa salah satu temannya, ya. Faqatalahu, dia membunuh temannya itu. Fa'amara al-maliku al-wazira an yaktuba al-mithala. Faqala al-waziru lil-maliki. Ia membunuh temannya. Melihat kejadian itu, Kaisar memerintahkan menterinya untuk menulisnya dalam daftar. Kemudian menterinya itu berkata, hadza laysa min al-aqli wal fitnati an tasaddaqa kalamahu. Ini tidak masuk akal dan bukan keputusan yang bijaksana untuk mempercayai pernyataannya sahabat yang ketiga yang membunuh tadi. Wa ma ra'a haqqun akhihi alladhi walada ma'ahu. Ia saja tidak bisa menjaga hak temannya sendiri yang lahir, ya, alladhi walada ma'ahu wa nasha'a, dan tumbuh bersamanya. Fa kaifa yar'a haqqana. Lantas apakah ia nanti bisa menjaga hak kita? Fa'amara biqatlihi, lalu Kaisar menyuruh untuk membunuhnya. Faqataluhu, maka dia dibunuh. Wa qata'u ra'sahu, dipenggallah kepadanya. Wa dara fil maidani 3 marrat, kemudian kepala yang dipenggal tadi memutari lapangan sebanyak 3 kali dan membaca ayat. Wa kana yaqra'ur ra's afaman haqqun 'alaihi kalimatul 'adzabi afa anta tunqidhu man fin nari. Ya, apakah kamu hendak merubah nasib orang-orang yang telah pasti ketentuan azab atasnya? Apakah kamu akan menyelamatkan orang yang berada dalam api neraka? Az-Zumar ayat 19, ya, ayat 19, ya. Wa sakana fi tarfil maidani, kemudian kepala sahabat ketiga itu berhenti di tepi lapangan, ya. Wa ma hadara 'inda ra'saini, dan tidak berdekatan dengan kedua kepala sahabat pertama dan kedua, ya. Fasara ila adzabillahi ta'ala wa na'udzubillah, kemudian dia akan kembali pada siksa Allah, na'udzubillah.